Halo, Halo, selamat siang, Pak. ketemu Selamat lagi siang, Pak Burhan. di Kita Nyinyir. ketemu Selamat lagi. siang, Selamat siang. Mas siang Pak. Kali ini kita mau ngobrolin soal PMII nih, di mana PMII ini kan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ya. Kita ngobrol, kita nggak sendirian nih, kali ini ada narasumbernya, ada Pak Burhanuddin Saputu. Halo Pak. Ya, halo. Jadi begini nih Pak, kita mau tanya-tanya, kalau boleh tahu PMII itu apa sih Pak? Sama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. kalau sejarahnya, kalau yang saya baca, ternyata dimulai dari 1960 Pak ya? Ya, I see. Terus, anyone, ada yang mau tanya-tanya? Silakan Bos Toto kalau mau bertanya. Ini Pak Burhan. ya. PMI ini terbentuk atas dasar apa ya, Pak? Iya. Jadi sejarah PMI itu lahir dari sebuah tekanan demokrasi. Ketika zaman Orde Lama di bawah pemerintahan Bung Karno. Saat itu situasi politik begitu pelik dan organisasi keislaman yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam mendapat tekanan dari rezim Orde Lama. Karena itu Bung Karno ingin membubarkan HMI. Nah, ketika itu Menteri Agama dari Nahdlatul Ulama. Dan beliau membujuk Bung Karno agar tidak membubarkan organisasi kemahasiswaan yang disebut HMI. Karena itu, dalam rangka mengantisipasi pembubaran organisasi kemahasiswaan yang berbau Islam, maka Nahdlatul Ulama mendirikan organisasi kemahasiswaan yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu pada tanggal 17 April tahun 1960. Ketua umum pertamanya adalah Mahbub Junaidi. Nah, terkait dengan perjalanan sejarah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ia sudah berumur hampir 60 tahun. Ketika zaman Orde Lama itu, yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Zamroni, Ketua Umum periode kedua, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menginisiasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disingkat KAMI. Disitulah menjadi forum pergerakan dan perlawanan terhadap Orde Lama. Pasca tumbangnya Orde Lama, kemudian PMI mengambil jarak dengan kekuasaan. Karena itu dia konsisten pada perjuangan nilai. Jadi nilai yang diperjuangkan oleh PMI itu adalah nilai, bukan kekuasaan, bukan benda. Kekuasaan itu adalah benda. Yang dia perjuangkan adalah nilai. Apa yang dimaksud nilai itu adalah soal keadilan, soal kesejahteraan. Itu nilai yang dia perjuangkan oleh PMI. Nah, ketika pasca Orde Lama, PMI juga terlibat di dalam pergolakan politik pergerakan. Ia turun di jalan juga untuk menjatuhkan pemerintahan Soeharto pada tahun 1998 ujungnya. Berlanjut terus ya Pak ya? Berlanjut terus. Saya tahu persis ketika itu ketua umumnya adalah Muhaimin Iskandar. Dan kita saat itu ada di jalan. Benar-benar Soeharto tidak ada pilihan, harus lengser dari kekuasaan.
kekuasaan. Nah, artinya ada dua ketua umum yang mendapat momentum dan zaman yang pas ketika itu adalah Pak Zamroni dan Muhaimin Iskandar. Caimin ya, Pak? Caimin. Zamroni dia mengomandoi kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Muhaimin memperkuat kelompok Cipayung. Kelompok Cipayung ini adalah terdiri di dalamnya ada PMI, ada GMNI, organisasi-organisasi kemahasiswaan yang berada di luar kekuasaan. Kelompok Cipayung itu adalah minus HMI. Karena HMI di zaman Orde Baru berada dalam kekuasaan. Karena itu PMI tidak mengajak HMI berada dalam kelompok Cipayung. Nah, KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi pemuda dan kemahasiswaan ketika itu tidak bisa menjadi alat untuk memperjuangkan nasib rakyat. Karena itu Muhaimin CS termasuk Baskara yang dari GMNI memperkuat kelompok Cipayung. Nah, kelompok Cipayung inilah yang menjadi darah perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Berakhir pada tahun 1996. Itu saya kira yang menjadi torehan sejarah politik pergerakan mahasiswa Islam Indonesia di dalam perjuangan demokrasi di Indonesia ini. Terkait dengan pertanyaan apa sih perannya PMI di dalam konteks pandemi sekarang ini, kebetulan saya kan sudah senior, tidak di PMI lagi, sudah alumni. Tetapi saya kira mereka tetap karena basis daripada PMI ini adalah perjuangan nilai. Karena pandemi ini terkait dengan kemanusiaan, saya kira PMI tetap memperjuangkan apa yang dimaksud dengan perlawanan terhadap COVID-19. Dalam hal ini penegakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Saya kira itu menjadi kampanye adik-adik PMI. Nah, karena itu adalah perjuangan nilai, tentu tidak bisa diukur seperti pemerintah yang kerjanya bisa konkret kelihatan. Mereka nggak punya APBN kan? Ya. Karena itu ya mereka yang diperjuangkan adalah nilai. Mereka terus-menerus mengkampanyekan perlawanan terhadap COVID-19 melalui protokol kesehatan. Apakah itu mendapat dukungan dari pemerintah atau tidak, mereka juga tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan dalam konteks perlawanan terhadap COVID-19. Itu jawaban dari pertanyaan bagaimana pandangan PMI terhadap konteks COVID-19 saat ini. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya jawab pertanyaan pertama. Gimana nih, mau tambahin? Joker ada yang mau nanya nggak? Ya, kalau dari saya sih paling saya ingin tanyakan paling ini sih Pak. Di luar dari COVID ya Pak. Ya. Kita kan Bapak ini kan seorang akademisi ya. Ya. Terus kemarin juga sempat berkecimpung juga di istana jadi staf kan. Ya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan adalah gimana sih ini posisi pemerintah Pak untuk memandang kalau di luar itu kan sekarang lagi rame trade war Pak. China versus Amerika nih. Nah ini gimana Indonesia as a government
untuk menempatkan diri itu gimana nih Pak? Kita harus lebih condong kemana nih? Karena kan dari kemarin kan yang dibahas nih selalu COVID. Padahal maksudnya yang di blow up media itu selalu itu. Tapi sebenarnya di fakta lapangan yang terjadi itu Amerika itu sudah menempatkan kapal armadanya Pak, Global Strike Unit Command-nya itu di Laut Cina Selatan. Itu udah siap tembak Pak sebenarnya. Tapi orang-orang nggak banyak tahu gitu loh. Nah makanya ini kalau dari posisi kita nih sebagai pemerintah nih harus gimana nih Pak ngambil langkahnya Pak? Ya, terima kasih. Saat ini kan saya tidak ada dalam pemerintah. Karena itu saya tidak bisa menjawab pertanyaan atas nama pemerintah. Nah, meskipun demikian, sebagai kader dalam hal ini juga sebagai kader dan dalam hal ini sebagai anak bangsa, tentu punya perhatian atas hal yang ditanyakan tadi. Kenapa Indonesia disebutkan dengan COVID, padahal konteks global sangat mengancam sebetulnya. Iya, ada isu lain yang lebih berat gitu juga. Ya, ada blok Cina dan blok Amerika. Iya. Nah, saya sebagai pribadi mengatakan bahwa saya ingin mengaitkan dengan konteks sejarah PMI tadi. Tahun 1960-an, dia berkiprah melakukan perubahan melalui turunnya Bung Karno, kekuatan kami. Kemudian tahun 98, melalui kelompok Cipayung, melakukan perubahan dengan turunnya Soeharto. Nah, saat ini presiden kita adalah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi adalah presiden yang menurut saya adalah manusia pilihan bagi Indonesia. Tidak ada, sulit lagi kita mencari pemimpin seperti Pak Jokowi yang hidup sederhana, tidak melibatkan keluarga di dalam urusan kekuasaan. Nah, kalau terus-menerus Indonesia seperti ini, saya sebetulnya mengharapkan PMI untuk turun di jalan lagi, melakukan perubahan. Dia harus memulai perubahan ini dengan sebuah gerakan revolusi. Indonesia ini nggak akan bisa kelar kalau tidak dilakukan revolusi. Paling tidak melanjutkan revolusi mental. Mental para birokrat, mental para masyarakat. Itu dasar banget ya Pak sebenarnya Pak. Ini yang harus direvolusi. Kenapa? COVID itu kan sederhana banget, tapi kok kenapa harus 677 triliun harus digelontorkan begitu banyak? Pembangunan Trans Sumatera itu nggak nyampe 677 triliun. Pembangunan Trans Sumatera. COVID itu segitu anggarannya, bahkan lebih. Artinya kesiapan aparat kita, kesiapan tenaga kita untuk melawan COVID-19 itu tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, maka akan kalah dengan konteks global tadi. Jadi faktor internal ini akan menentukan betapa kita tidak siap menghadapi perubahan global. Ketika pertempuran Amerika dan Cina misalnya, kita akan babak belur. Karena menghadapi COVID saja kita udah nggak kuat, apalagi menghadapi Cina dan Amerika. Kalau bahwa globalisasi Pak ya, ada slogan NKRI, kalau ada slogan NKRI harga mati apa segala itu menurut aku jualan murahan. Jualan murahan. Kenapa? Karena rakyat Indonesia itu kan akan pragmatis. Dia nggak bisa mempertahankan NKRI kalau di tengah kelaparan. Apalagi sudah terjadi rembetan atas perang Amerika sama Cina. Jadi adalah dua negara besar yang bisa meluluhlantakan negara-negara di sekitarnya kalau terjadi perang.
Nah, menurut saya, COVID ini adalah tonggak daripada Perang Dunia Ketiga. COVID ini adalah tonggak daripada Perang Dunia Ketiga. Negara-negara maju akan menghitung pengalaman terhadap Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua itu kan ada virus Spanyol. Iya, Ada Spanish flu ya, virus Pak? Spanyol. Ya, itu ada virus Spanyol yang bisa menghabiskan tentara. Nah, sebelum kejadian Perang Dunia Ketiga bakalan nanti, itu ada COVID-19. Itu udah menguras energi yang begitu banyak. Udah cukup menguras energi yang begitu banyak, sehingga negara-negara yang kuat begitu mudah menaklukkan negara-negara yang lemah. Termasuk Indonesia. Betapapun Indonesia memang sukar untuk dikuasai karena secara geografis itu negara kepulauan. Tetapi di tengah ketiadaan kita sekarang ini, ekonomi kita ambruk, kemudian mental kita jatuh, itu bakalan kalah di dalam perang global nanti. Saya menjawab itu satu hal secara politik. Satu hal yang konteks sekarang ini, sesuai dengan pertanyaan Bung tadi, bahwa pemerintah sebetulnya selalu gagap dalam menghadapi persoalan. Persoalan COVID aja gagap. Apalagi persoalan Amerika sama Cina. Kita akan lebih gagap lagi. Kita itu hanya modal semangat aja. Tetapi sebetulnya udah nggak punya apa-apa. Aktualisasinya kurang, Pak ya? Kurang, nggak punya. Nggak akan kita kuat melawan negara-negara yang besar itu. Jangan melawan negara-negara besar, kita menghadapi Malaysia aja udah sempoyongan kan. Apalagi sebatas ASEAN, Pak ya? Ya, sebagai ASEAN kita sudah, apalagi Cina sama Amerika. Kita berhadapan dalam konteks konflik fisik dengan Cina dan Amerika itu, kita harus melangkahi dulu Malaysia, melangkahi Singapura, melangkahi Filipina. Kita dari segi semangat kepemimpinannya nggak seperti Filipina. Dia begitu tegas memimpin rakyatnya untuk melawan COVID. Kalau saat ini kan bolak-balik tim gugus itu. Ini dan itu, ini dan itu. Tapi COVID terus-menerus menyebar. Nah, saya kira ukuran kekuatan kita untuk menjadi negara maju seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana cara menangani COVID ini. Ini dulu Saya aja ingin ya, Pak katakan, ya, COVID ini adalah menjadi ukuran apakah kita siap berhadapan head to head dengan negara-negara lain atau tidak. Kalau menghadapi COVID aja kita babak belur, ya kita nggak usah cerita dulu menghadapi negara-negara lain. Saya kira itu ya bisa saya jawab. Luar Untuk biasa. konteks global. Betul ya. Dan itu kan ada kepentingan ekonomi. Ada kepentingan ekonomi di situ, maka yang terus-menerus dikedepankan oleh China itu adalah soal Natuna. Begitu besar kekayaan laut yang ada di Natuna itu. Itu yang ingin dirampas oleh negara-negara maju itu. Kalau itu terjadi, maka semakin kurang aset alam Indonesia. Mau tambahin, teman-teman? Jadi menurut Bapak lebih condong kita harus lebih bersekutu sama siapa nih, Pak? China apa Amerika nih, Pak? Kalau soal bersekutu, kita kan punya politik luar negeri yang bebas dan aktif. Artinya kita tidak bisa menyatakan pilihan ke China atau ke Amerika karena kita bebas. Kita hanya proaktif dalam politik luar negeri kita. Proaktif dalam politik luar negeri kita itu adalah direlevansikan dengan kepentingan bangsa kita.
kebutuhan rakyat Indonesia apa. Nah, kalau dia butuh gandum, ya dia harus melakukan politik bebas aktif dengan Cina. Tapi kalau yang dia butuh yang lain, teknologi, seperti yang saat ini dibangun oleh negara Cina, dia harus melakukan hubungan diplomatik atau politik bebas aktif dengan Cina. Jadi kita tidak boleh memilih bahwa kita harus bersekutu dengan Cina atau Amerika, tidak boleh. Karena politik luar negeri kita adalah politik bebas dan aktif. Kalau itu kita lakukan, memilih Amerika atau memilih Cina, itu berarti kita mengingkari sejarah. Dan kita melanggar konstitusi. Konstitusi kita, politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif. Saya kira itu. Berarti bisa dikatakan netral ya Pak ya? Netral. Netral dalam konteks bukan berarti abstain. Netral dalam konteks aktif membangun diplomasi dengan Cina dan Amerika untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Bukan untuk kepentingan golongan atau kepentingan kekuasaan. Oke. Pak Burhan. Bos Toto. Ya. Pak Burhan. Ya. Ini saya balik mau tanya PMI. Berarti ini PMI ini sekarang masih bergejolak ya, masih menjaga merawat demokrasi kita ya Pak Burhan ya? Ya. Sampai sekarang ya Pak? Ya. Terus kalau PMI ini memandang kondisi sekarang nih Pak ya, PMI mungkin Pak Burhan kan sebagai senior ya sudah lama juga udah lama dikecimpung di dunia politik juga ya Pak Burhan ya. Di PMI ini memandang kondisi politik, ekonomi, sosial, memandang itu bagaimana Pak? Memandang politik, ekonomi dan sosial sampai saat ini Pak? Memandang Indonesia ini. Kalau PMI ini kan organisasi kader yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ideologi PMI jelas adalah Pancasila. Tetapi nilai dasar pergerakannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ada ajaran di PMI tentang uhuwah insaniyah, uhuwah basariyah. Artinya menjaga hubungan sesama muslim, menjaga hubungan sesama manusia. Itu yang diajarkan di PMI. Dalam konteks pertanyaan, bagaimana PMI memandang sosial ekonomi negeri ini, bagi PMI, ekonomi harus berada pada keberpihakan pada rakyat. Dia sebetulnya menolak ekonomi kapitalisme. PMI itu adalah ekonomi apa yang dikemukakan Bung Karno adalah ekonomi gotong royong, ekonomi kerakyatan dalam istilah-istilah sekarang ini. Nah, PMI melihat bahwa pembangunan ekonomi harus bisa menyentuh hayat hidup orang banyak, hayat hidup rakyat dalam hal ini. Tidak menyentuh sekelompok orang, hanya sekelompok orang saja. Nah, saat ini ekonomi hanya dikuasai oleh hanya beberapa orang. Sementara rakyat kita ini adalah 270 juta. Tetapi mereka adalah kayak anak-anak ayam yang menunggu induknya saja. Karena ekonomi hanya ada di tangan beberapa orang. Nah, itulah PMI saya harapkan tadi itu melakukan perubahan yang lebih mendasar lagi. Dalam hal ini revolusi. Paling tidak adalah revolusi mental yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada periode kedua, periode pertama yang lalu. Mental ini yang sangat mendasar bagi perubahan Indonesia. Kalau ekonomi terus-menerus dikekang oleh hanya beberapa orang, maka Indonesia atau rakyat Indonesia masih akan tetap seperti sekarang ini. Kita tidak bisa berharap banyak untuk kemajuan ekonomi bagi rakyat Indonesia dengan sistem ekonomi sekarang ini. Karena itu pemerintahan Jokowi periode kedua ini saya melihat ada mengusung ekonomi keumatan. Tetapi seberapa besar
dampaknya terhadap kehidupan rakyat, saya juga belum tahu. Karena saya belum pernah mengukur bagaimana efek yang dirasakan oleh rakyat Indonesia tentang ekonomi keumatan itu. Itu juga belum bisa diukur secara akuntabel karena pemerintah dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Jadi hampir sebetulnya kita berada di tepi jurang yang sebentar lagi kita akan jatuh. Atau kita di tengah laut tinggal menunggu pertolongan. Kita sebetulnya negara yang sedang ada di tengah laut, rakyatnya mikir apa, mau makan apa, pemerintahnya juga mengerjakan apa, kita nggak tahu. Jadi komunikasi antara pemerintah dan rakyat tidak sinkron. Pemerintah mengerjakan apa, rakyat harapannya apa. Jadi nggak ketemu. Ada komunikasi, ada miss di situ. Itu yang bisa saya jawab soal ekonomi. Soal sosial, ya masih konteks bahwa NU itu adalah menghargai keberagaman, menghormati keberagaman. Karena itu PMI juga tentu menghormati keberagaman. Pluralisme bagi PMI itu adalah yang utama. Kita tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Tetapi bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia itu menjadi catatan bagi PMI. Karena tidak bisa juga mayoritas Muslim di Indonesia tetapi dikuasai ekonomi atau dikendalikan sosial oleh kelompok minoritas. Itu akan terjadi tirani. Itu akan terjadi tirani minoritas namanya. Kalau terus-menerus keadaannya sekarang ini, politik dikuasai oleh minoritas, ekonomi dikuasai oleh minoritas, suatu saat akan ada ledakan. Kenapa? Iya. Karena ada tirani minoritas. Tirani minoritas ini yang berbahaya bagi kelompok, bagi rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Mereka akan sampai pada kesadaran. Mereka akan sampai pada kesadaran untuk melakukan perubahan yang fundamental. Apa yang riak-riak kelompok-kelompok Muslim yang di luar sana itu bagian daripada ketidakberdayaan mereka terhadap kompetisi ekonomi maupun politik. Jangankan mereka mau masuk di dalam kompetisi ruang ekonomi dan politik, punya akses ekonomi dan politik aja udah nggak ada. Nah, kalau itu terus-menerus dipertahankan, maka akan mencapai pada titik apa yang dimaksud dengan Durkheim, sosiolog dari Eropa sana, adalah fatalistik. Ada tingkat di mana frustrasi bagi rakyat. Karena tidak ada pilihan lagi. Dia mau kompetisi di ekonomi, dia nggak berdaya. Dia mau ngakses juga nggak berdaya. Nah, dia mau kompetisi di politik juga pendidikannya rendah, dia nggak punya uang untuk maju di panggung-panggung politik, mau nyalek nggak punya uang, mau maju pilkada nggak punya uang, semua nggak. Yang ada adalah hanya yang punya uang dan punya akses, dan itu adalah sekelompok kecil. Sekelompok kecil menguasai orang-orang banyak. Ini menurut saya adalah berbahaya bagi keberlanjutan hidup bangsa dan negara kita. Nah, generasi muda sekarang ini, khususnya PMI, harus melakukan perubahan yang fundamental itu. Harus melakukan perubahan yang fundamental itu. Lagi-lagi tadi adalah revolusi mental. Dia harus mengembalikan sebelum kejadian. Karena kalau itu dibiarkan, ada pembiaran, maka akan terjadi revolusi. Dan kalau revolusi yang tidak terkontrol, di luar konteks revolusi mental, itu berbahaya sekali bagi keberlanjutan hidup bangsa dan negara kita. Siap-siap. Saya kira itu. Oke. Kayaknya sih udah cukup ya segitu ya. Teman-teman, berarti semua ya. Oh iya Pak, ada closing yang disampaikan Pak? Atau tadi? Silakan. I think the communication is the key ya Pak ya. Maksudnya cara pejabat publik untuk berdialog,
merangkul gitu. Itu juga sangat penting ya. Ya, saya kira dulu kita periode pertama Pak Jokowi, saya masih jadi stafnya Eko Sulistyo, Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan itu Eko Sulistyo. Saya adalah stafnya dan kita terus-menerus satu periode itu bertemu masyarakat, bertemu pemerintah, bertemu masyarakat untuk menjembatani apa program pemerintah, program strategis nasional yang digencarkan oleh Presiden Jokowi, dan apa harapan rakyat. Itulah jembatan kantor staf presiden ketika itu. Tapi saat ini saya lihat kantor staf presiden kan ompong gitu loh. Tidak ada terobosan-terobosan yang bisa memperkuat Presiden Jokowi di dalam konteks komunikasi dengan rakyat tadi. Nah, dulu kantor staf presiden itu adalah menjadi mata, telinga, dan penyambung lidahnya Presiden Jokowi. Sehingga apa yang masalah di pemerintah, apa yang diinginkan oleh pemerintah, apa yang diprogramkan oleh pemerintah, bisa dipahami oleh rakyat. Demikian juga apa keluhan rakyat, bisa didengar oleh Presiden. Dia penyambung. Sekarang ini enggak. Sekarang ini fungsi itu hilang. Saya nggak tahu kenapa. Ya, itu bakal berantakan lah gitu ya. Kantor staf presiden ya. Well, gimana bro? Nggak jelas. Maksud Bro Randi gimana? Udah sih. Itu jadi catatan buat kantor staf presiden. Ya, terus ada ya betul. Catatan buat kantor staf presiden ya. Ya, sistem presidensialnya kali ya, yang di sekeliling presiden justru itu yang kurang apa ya? Ya, saya kira ya benar, kan tergantung presidennya, karena presiden itu kan di dalam undang-undang sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Tetapi dia juga punya alat kelengkapan kan untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau saya berpikir soal komunikasi dengan rakyat ini, kantor staf presiden itulah sebetulnya fungsinya. Ujung tombak dari Presiden Jokowi untuk menjembatani apa sih yang diinginkan Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19, itu sebetulnya kantor staf presidennya. Bisa bersentuhan langsung dengan rakyat. Tetapi saat ini kan enggak. Nah, kalau diharapkan Presiden harus nunggu komando dari Presiden langsung, nah tidak harus begitu. Kantor itu kan harus punya inisiatif. Dia menggunakan APBN. Karena dia menggunakan APBN, dia harus punya inisiatif untuk bagaimana membantu dan meringankan tugas-tugas seorang presiden. Termasuk komunikasi politik dan sosial persoalan COVID-19 ini. Ya. Ini kan rakyat juga kebingungan sebetulnya. Pemerintah melawan COVID ini modelnya gimana sih? Gitu. Dia menyerangnya dari mana? Ibarat perang itu kan harus kita tahu kita mau serangnya dari mana. Tapi sekarang ini ya berjalan begitu saja, hampir rakyat ya lebih sadar lah. Tanpa dihimbau juga rakyat sudah tahu bahwa mereka perlu masker, mereka perlu jaga jarak, mereka harus rajin cuci tangan. Oke, saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Ya. Nanti kita nyambung lagi Pak Buran ya di lain kesempatan, mungkin lebih waktunya boleh. Lebih luas kalau kita nanti bertemu bisa tatap muka ya. Terima kasih banyak Pak Buran ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, makasih. Saya jawab ya. Sampai ketemu lagi Pak ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Yoi. Adios. Ya. Terima kasih Pak. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Yoi.